kehidupan kita. Tapi sayangnya, di beberapa wilayah, tanah mulai kehilangan kesuburannya akibat alih fungsi lahan yang terus terjadi. Tanah yang dulu subur kini menjadi keras dan miskin unsur hara. Melihat kondisi ini, kami mencoba mencari cara sederhana untuk mengembalikan kesuburan tanah. Salah satu solusi yang mudah dilakukan adalah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos dan ekoenzim. Kedua bahan alami ini mampu menambah unsur hara dan memperbaiki struktur tanah secara alami. Untuk mengetahui manfaatnya lebih jauh, kami mewawancarai Ibu Mariono, salah satu warga Karanggayam yang sudah menerapkan pembuatan kompos di rumahnya. Baik, sebelumnya selamat siang Ibu, dengan Siang. Ibu siapa di sini? Bu Mariono. Ya. Untuk langsung saja pertanyaan pertama, bisa diceritakan apa sih yang mendorong Ibu Mariono ini untuk membuat pupuk kompos sendiri di rumah? Saya cuma ingin menanam apa yang saya sukai, cabai, terong, pepaya, terus kalau sudah jadi itu buat pupuk sendiri. Sebetulnya saya cuma biar apa, biar rumah apa sayuran ya nggak dipakai, makanan ya nggak dipakai, terus dimasuk ke situ. Kalau sudah busuk buat pupuk tanaman, nah gitu aja. Jadi kira-kira bahan-bahan yang dipakai itu hanya makanan-makanan sisa gitu? Makanan sisa sama sayuran sama daun apa itu lantoro itu tak masuk ke situ biar gosok jadi bubuk. Oke, untuk tahapan pembuatan komposnya sendiri itu bagaimana Bu? Apakah susah atau Ya bagaimana? enggak, cuma kalau ada makanan enggak dimakan taruh situ dimasukkan, sayuran enggak dimasak taruh situ dimasukkan, nanti ditutup gosok sendiri jadi pupuk. Untuk dari dia sebelumnya makanan sisa sampah gitu menjadi pupuk itu kira-kira waktunya berapa lama ya Bu? 6 sasi, 6 bulan. 6 bulan. Berarti 6 bulan itu sudah bisa digunakan untuk sudah bisa. Oke. Hasilnya itu berarti digunakan sendiri ya Bu? Iya. Digunakan Iya, untuk menanam. menanam itu Oke. ada cabai, terong, tomat, tapi tomatnya sudah habis. Oke. Manfaat yang Ibu rasakan setelah mendapatkan pupuk komposnya itu kurang lebih seperti apa Bu? Maksudnya kayak Iya. apakah tanah menjadi lebih subur atau Ya seperti iya, apa? memang lebih subur itu yang nyubur ke tanah. Oke. Buat tanaman bisa baik. Ada kendala nggak Bu selama pembuatan komposnya itu sendiri? Nggak ada kendala. Berarti selalu lancar, aman, ya. nggak pernah gagal gitu Bu Ya, selama 6 bulan itu? ya. Ada pemilihan ininya nggak Bu? Sisa-sisa makanannya tuh kayak kriterianya seperti apa atau semuanya? Apa saja masuk situ. Bahan masakan juga bisa Iya. sisa-sisa. Oke. Yang penting bukan minyak. Menurut Ibu Mariono sendiri, ada nggak sih cara yang bisa dilakukan agar warga atau orang lain itu bisa lebih tertarik memanfaatkan makanan sisa-sisa makanan gitu? Dulu itu satu RT sudah semua ada bikin. Oh, di sini. Tapi sudah lama-lama bosen, nggak dilanjutkan, cuma saya sendiri yang lanjut. Mengetahui tentang hal ini tuh ada penyuluhan atau bagaimana Bu? Dulu ada dari kelurahan. Oh, untuk membuat pupuk-pupuk kompos seperti ini. Beliau bercerita bahwa tanah kebunnya kini jauh lebih subur. Berbagai tanaman dapur tumbuh dengan baik. Pembuatan kompos dan ekoenzim tidak sulit. Untuk kompos, cukup campurkan sisa sayur, daun kering, dan tanah, lalu diamkan hingga terurai, kurang lebih hingga 6 bulan. Sedangkan ekoenzim dibuat dari kulit buah, gula merah, dan air dengan perbandingan 3:1:10. Difermentasi selama 3 bulan hingga menghasilkan cairan berwarna coklat yang kaya manfaat. Cairan ekoenzim ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman, membersihkan limbah rumah tangga. Cara ini juga membantu mengurangi volume sampah organik yang biasanya terbuang percuma. Melalui langkah kecil ini, kami turut mendukung SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDGs 15, menjaga ekosistem darat. Karena menjaga bumi bisa dimulai dari rumah, dari dapur kita sendiri.